semuanya, hari ini kami akan mensimulasikan mediasi yaitu hak kelola hutan adat dengan program perhutanan sosial. Kita akan mengangkat hukum adat Dayak Kalimantan Tengah. Latar belakangnya, masyarakat adat Dayak Tomun di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah telah mengelola hutan adat seluas kurang lebih 3.200 hektar secara turun-temurun selama ratusan tahun. Hutan tersebut digunakan untuk pemburuan, ladang gilir balik, pengambilan rotan, dan ritual adat seperti upacara tiwah. Pada tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menetapkan sebagian wilayah tersebut sebagai kawasan perhutanan sosial dengan skema hutan desa, dan di mana masyarakat adat merasa tidak dilibatkan dalam proses penetapan dan menolak skema tersebut karena dianggap menggantikan hak adat mereka dengan izin administratif yang bersifat sementara itu. Mediasi ini diselenggarakan secara sukarela oleh kedua pihak atas fasilitas PMN atau Pusat Mediasi Nasional yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta mengakui hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jessica, selaku mediator hari ini. Saya mediator independen dari Pusat Mediasi Nasional. Hari ini kita berkumpul untuk menyelesaikan perselisihan antara masyarakat adat. Ini adat Dayak Tomun, betul? Betul. Dan juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Betul. Sebelum kita mulai, saya ingin menegaskan beberapa hal di sini. Yang pertama, mediasi ini bersifat sukarela dan rahasia. Yang kedua, saya tidak berpihak kepada siapapun di sini. Dan tugas saya ini hanya memfasilitasi agar kita dapat mencapai kesepakatan yang adil tentunya dan berkelanjutan. Yang ketiga, setiap pihak akan diberikan waktu yang sama untuk menyampaikan pandangannya. Di sini apakah kedua pihak menyetujui ketentuan ini? Kami setuju. Pihak kami setuju. Baik, kita mulai. Izinkan saya mempersilahkan masing-masing pihak untuk memperkenalkan diri. Boleh dari masyarakat adat Dayak Tomun dulu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Jessica. Kami merupakan masyarakat adat Dayak Tomun dari Lamandau. Saya sendiri Cantika sebagai ketua adat yang dipilih oleh komunitas kami. Di sebelah saya juga ada Dinda yang merupakan warga adat sekaligus saksi atas apa yang terjadi pada hutan kami. Hutan yang sekarang disebut sebagai perhutanan sosial oleh pemerintah, bagi kami itu adalah lewu hutan, tanah kehidupan kami. Kami tidak pernah diajak bicara, kami tidak pernah diajak pertemuan, tidak ada sosialisasi, tiba-tiba ada patok, ada plang, dan kami diperlakukan seperti pendatang di tanah kami sendiri. Ulu Hitahelu, orang kami duluan yang ada di sini. Saya ingin menambahkan, nenek saya dimakamkan di tepi sungai dalam kawasan itu. Ladang gilir balik kami ada di sana. Setiap musim panen, kami lakukan ritual wara syukuran adat kepada leluhur. Kalau hutan itu dikunci dengan aturan administratif, kami tidak bisa lagi masuk dengan bebas. Kami bukan perambah, kami pemilik adat yang sah. Terima kasih untuk para perwakilan masyarakat. Saya Diana, sebagai Seksi Perhutanan Sosial Wilayah Kalimantan bersama rekan kami yaitu Rasya sebagai pendamping hukum kami. Dipersilakan Ibu Rasya. Oke, baik. Ini ada surat kuasa. Baik, kami memahami kekhawatiran masyarakat pada saat ini. Namun perlu kami luruskan, program hutan desa yang kami terapkan justru bertujuan melindungi hutan dari eksploitasi pihak ketiga atau pihak luar. Kemudian skema ini memberikan hak legal bagi masyarakat untuk mengelola dan menikmati hasil hutan. Penetapan ini sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021. Baik, secara hukum kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan negara. Hak adat memang diakui, namun pengakuan formalnya memerlukan proses penetapan hutan adat terlebih dahulu melalui Perda Kabupaten. Selama itu belum ada, skema hutan desa adalah solusi paling cepat untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Terima kasih kepada kedua pihak. Sebelum kita lanjutkan, izinkan saya merangkum apa yang saya dengar tadi ya. Pihak masyarakat adat menyampaikan bahwa mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses penetapan dan khawatir bahwa skema hutan desa menggantikan, bukan melindungi gitu ya, hak adat mereka yang sudah ada sejak lama. Dan dari pihak KLHK saya menangkapnya bahwa penetapan ini bermaksud baik gitu ya, memberikan perlindungan hukum atas kawasan tersebut sambil menunggu proses pengakuan hutan adat yang lebih formal seperti itu. Kami bukan untuk mengambil hak mereka atau hutan mereka, tapi memberikan payung hukum sementara. Baik, saya melihat ada titik yang sama sebenarnya di sini. Kedua pihak menginginkan hutan tersebut terlindungi dan masyarakat adat tetap dapat mengaksesnya begitu. Perbedaannya ada pada bentuk dan proses pengakuannya saja. Dari sini kita akan mulai memetakan masalah secara lebih spesifik. Kita akan mengidentifikasi 3 inti masalah yang perlu diselesaikan hari ini gitu ya. Yang pertama, apakah proses penetapan sudah memenuhi asas free, prior, dan informed consent atau persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan. Yang kedua, bagaimana status hak kelola adat selama proses pengakuan formal berlangsung. Dan yang ketiga, apakah skema hutan desa bisa diintegrasikan dengan hak adat atau justru malah menggantikannya. Bagaimana? Kami setuju atas 3 poin itu, dan kami juga ingin menambahkan satu hal penting, yang dimana wilayah sakral kami merupakan tempat ritual tiwah dan wara. Harus dikecualikan dari segala bentuk penataan administrasi tanpa persetujuan adat. Oke, kami dapat menerima poin itu sebagai bagian dari diskusi, namun perlu diingat
Penetapan kawasan sakral juga memerlukan dasar pemetaan yang terverifikasi secara hukum. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke tahap negosiasi untuk mencari jalan keluar bersama. Mungkin Ibu Cantika mau terlebih dahulu? Boleh, mungkin dari pihak kami, dari kita merupakan masyarakat adat. Yang pertama, tolong batalkan atau tangguhkan penetapan hutan desa sampai ada dialog yang nyata dengan kami. Yang kedua, tolong dukung percepatan penetapan hutan adat melalui perda, bukan ganti dengan skema yang lainnya. Yang ketiga, akui peta adat kami yang sudah kami buat sejak lama dari tahun 2018 sebagai dasar batas wilayah kami. Baik, mungkin boleh Ibu Diana? Begini Ibu Cantika dan Ibu Dinda, pembatalan penetapan memerlukan proses administratif yang panjang dan tidak bisa kami janjikan hari ini atau lusa. Namun kami bisa dan bersedia untuk yang pertama membentuk tim bersama yang melibatkan tokoh adat dalam penyempurnaan batas kawasan. Kemudian yang kedua, mengusulkan moratorium aktivitas di zona yang diklaim sebagai wilayah sakral selama proses verifikasi. Dari kami juga bisa mendorong rekomendasi kepada Pemda Lamandau untuk mempercepat pembahasan Raperda pengakuan masyarakat hukum adat. Itu juga jalur yang paling tepat secara hukum. Kami sudah menunggu perda itu 3 tahun, sementara menunggu hutan kami terus terancam. Ini bukan masalah administrasi, ini masalah kelangsungan hidup. Saya mendengar keduanya ya di sini. Pihak adat membutuhkan kepastian segera dan sementara pihak KLHK bekerja dengan dalam koridor prosedur gitu ya. Saya usulkan kita lakukan pertemuan terpisah terlebih dahulu untuk menggali lebih dalam sebenarnya kepentingan masing-masing pihak ini sebelum kita kembali ke meja bersama ini. Mungkin bisa dimulai dari pihak masyarakat adat dulu ya. Ibu Cantika, Bu Dinda, di sini kita berbicara bebas. Apa sebenarnya hal yang paling tidak bisa ditolerir dari komunitas adat kalian ini? Oke, mungkin kalau dari pihak kami ya, sebenarnya yang kami paling takutkan adalah sebuah presiden yang dimana kalau hutan desa ini jalan terus, maka besoknya akan ada program lain yang berdatangan dan menggeser kami lagi. Kami tidak mau itu. Kami bukan bermaksud untuk sebagai anti pemerintah, tidak. Kami hanya ingin diakui sebagai tuan rumah di tanah kami sendiri. Kalau pemerintah mau kerjasama, kami juga terbuka, tapi harus ada dokumen tertulis yang mengikat, bukan sekedar janji lisan. Oke, baik. Jadi kalau ada surat pernyataan secara tertulis yang mengakui partisipasi adat dalam pengelolaan disertai dengan moratorium sementara di zona sakral kalian ini, itu bisa jadi dasar kesepakatan, begitu? Bisa kami pertimbangkan terhadap soal itu, tetapi kami juga tetap meminta percepatan terhadap perda masuk dalam kesepakatan kami juga. Oke, baik. Terima kasih Bu Cantika dan Ibu Dinda. Mungkin boleh dipersilakan untuk meninggalkan tempat terlebih dahulu. Terima kasih Bu Dinda. Oke, terima kasih Ibu Diana dan Ibu Kasya sudah menunggu ya. Saya langsung saja, sebenarnya sejauh mana sih fleksibilitas yang bisa diberikan oleh kementerian kalian ini? Karena saya adalah seksi wilayah ya, bukan seksi dari pusat. Kami ini tidak bisa batalkan penetapan secara begitu saja. Itu butuh proses dari pusat. Tapi kami bisa keluarkan surat bersama dengan Pemda untuk moratorium zona sakral. Dan kami juga siap bentuk tim verifikasi terpadu dalam waktu kurang lebih ya 30 hari. Oke, begitupun soal Pemda ya Ibu Jessica, itu domain Pemda bukan kami. Tapi kami bisa buat surat rekomendasi resmi ke Bupati Lamandau untuk memprioritaskan Raperda tersebut. Itu yang paling konkret yang bisa kami tawarkan sih Bu. Oke, baik. Ini sudah ada titik temu yang cukup menurut saya. Mari kita mungkin bisa kembali ke meja bersama ini. Oke, baik. Dari pertemuan terpisah tadi, saya melihat ada beberapa titik sebenarnya. Yang pertama, KLHK akan mengeluarkan surat pernyataan bersama dengan Pemda Lamandau yang menjamin moratorium segala aktivitas di zona sakral yang telah dipetakan masyarakat adat selama proses verifikasi berlangsung. Apakah setuju? Kami setuju Kami dengan setuju. catatan verifikasi lapangan tetap dilakukan bersama ya. Oke. Sudah Ibu Cantika setuju? Kami setuju dengan syarat peta adat kami juga dijadikan sebagai acuan sementaranya. Oke. Yang kedua, dibentuk tim verifikasi terpadu yang terdiri dari perwakilan masyarakat adat, KLHK, dan juga Pemda dalam tenggat waktu 30 hari untuk menyelesaikan pemetaan partisipatif. Setuju? Kami Setuju. Yang ketiga, KLHK akan mengirimkan surat rekomendasi resmi kepada Bupati Lamandau untuk memprioritaskan pembahasan Raperda pengakuan masyarakat hukum adat Dayak Tomun paling lambat 3 bulan ya Ibu sejak hari ini. Apakah setuju? Setuju. Surat akan kami siapkan dalam 7 hari kerja. Kami menerima dan kami berharap ini juga bukan sekedar dokumen, tapi awal dari hubungan yang lebih baik, yang lebih setara antara negara dan masyarakat adat kami. Saya catat terlebih dahulu poin-poinnya. Baik, saya akan bacakan rumusan kesepakatan mediasi yang akan kita tanda tangani bersama di hari ini. Yang pertama, yang moratorium kegiatan di zona sakral yang dipetakan masyarakat adat berlaku selama proses verifikasi bersama. Yang kedua, pembentukan tim dengan tenggat 30 hari. Yang ketiga, peta adat Dayak Tomun 2018 diakui sebagai acuan sementara dalam proses verifikasi. Dan yang keempat, surat rekomendasi percepatan perda pengakuan masyarakat hukum adat dikirimkan kepada Bupati Lamandau ya Ibu dalam 7 hari kerja. Kelima, seluruh kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian yang berkekuatan hukum dan mengikat kedua pihak.
Apakah kedua pihak setuju dengan rumusan ini dan bersedia menandatangani akta perdamaian ini? Atas nama masyarakat adat Dayak Tomun, kami setuju dan siap menandatangani. Kaleka, kami berharap ini menjadi awal yang baik. Atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami setuju. Baik, boleh mungkin untuk ditandatangan terlebih dahulu. Dengan ditandatanganinya akta perdamaian ini, sesi mediasi hari ini secara resmi ditutup. Saya ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak yang telah hadir dengan itikat baik tentunya, mendengarkan satu sama lain dan bersedia mencari titik temu di atas perbedaan yang ada ini. Hutan yang hari ini kita bicarakan bukan hanya milik masyarakat adat ataupun milik pemerintah gitu ya. Ia adalah warisan bersama yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Terima kasih banyak Ibu Jessica. Kami pulang dengan harapan yang lebih besar daripada saat kami pertama kali datang ke sini. Semoga pemerintah juga dapat menepati janjinya. Huma Betang, rumah panjang kami selalu terbuka bagi siapapun yang datang dengan hati yang jujur. Baik, terima kasih. Saya atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat menghargai keterbukaan masyarakat adat dalam proses ini. Kami berkomitmen untuk terus menjalankan setiap poin kesepakatan. Baik, terima kasih semua. Sesi mediasi ini resmi ditutup. Semoga kesepakatan ini membawa keadilan dan kedamaian yang berkelanjutan bagi seluruh pihak. Selamat siang, mungkin boleh berjabat tangan terlebih dahulu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Terima kasih, Bu Jessica. Jessica. Terima kasih, Bu Jessica.